Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-temanku semua. Jadi kali ini saya ingin membuat podcast tentang upaya pelestarian budaya tradisional di era digital. Oke, sadar nggak sadar ya, budaya itu dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Ada yang berubah menjadi budaya yang lebih positif, ada juga yang budaya yang mulai tergerus oleh zaman modern. Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk mengenal budayanya. Nggak hanya mengenal sih, harusnya masyarakat mulai ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya, karena budaya itu identitas bagi sebuah bangsa ya. Apalagi Indonesia itu negara yang kaya akan budayanya. Setuju nggak? Setuju lah ya. Mulai dari budaya makanan, kemudian fashion, kemudian kesenian, semua ada di Indonesia. Sebagai contohnya, dari makanan, Indonesia punya gudeg dari Yogyakarta, kemudian rendang dari Padang. Untuk fashion, Indonesia punya kain tenun dari NTT. Kemudian yang uniknya lagi, di Indonesia, di setiap daerah Indonesia itu pasti memiliki baju adat masing-masing. Nah, mungkin budaya ini yang nggak dimiliki oleh negara lain ya. Jadi di Indonesia itu setiap budaya pasti memiliki baju adat. Kemudian untuk kesenian, Indonesia punya tari kecak dari Bali. Oleh karena itu banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk menikmati budaya yang ada di Indonesia. Nggak hanya menikmati sih, banyak dari mereka yang mulai belajar tentang bahasa Indonesia, kemudian mulai belajar tentang cara membatik, membuat kain tenun, dan masih banyak yang lainnya ya. Mungkin karena memang budaya di Indonesia itu menarik bagi mereka, jadi banyak yang datang ke sini untuk belajar budaya kita. Tapi sayangnya malah masyarakat kita sendiri yang kurang sadar akan budayanya. Jadi banyak daerah-daerah seperti kota-kota besar yang mulai kehilangan kebudayaannya ya, seperti kota metropolitan Jakarta. Kalau saya main ke sana, itu sudah banyak night club atau diskotik atau makanan atau restoran yang menyajikan makanan ala-ala Cina atau Eropa, yang menunjukkan bahwa budaya di sana itu sudah mulai luntur ya. Maka dari itu saya ingin membahas sedikit bagaimana sih cara melestarikan budaya di era modern seperti ini atau di era digital seperti ini. Dan kebetulan juga saya berasal dari daerah yang masih kental dengan budaya, terutama budaya Jawa ya. Jadi saya ingin sedikit berbagi pendapat saya atau opini saya bagaimana cara melestarikan budaya. Oke, yang pertama, bagaimana cara melestarikan budaya di era digital seperti ini? Sebenarnya banyak ya cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya di era digital seperti ini. Tapi ini saya ambil yang paling dekat dengan saya, kemudian yang saya rasa cara inilah cara yang paling efektif untuk melestarikan budaya. Yaitu yang pertama, dengan cara melestarikan budaya dengan terjun langsung ke budaya tersebut. Bagaimana maksudnya? Jadi seperti ini, saya kasih sedikit gambaran. Saya lahir di kota Klaten, dan di sini budayanya itu masih sangat kental. Ada di sini satu budaya yang jarang saya temui di daerah lain, yaitu yang namanya kondangan. Kondangan di sini bukan seperti datang ke tempat-tempat pernikahan ya, atau ke acara-acara pernikahan seperti itu. Kondangan di sini 360 derajat berbeda. Kondangan di sini yaitu orang-orang diundang untuk datang ke suatu tempat atau dikumpulkan ke suatu tempat, dan yang diundang itu laki-laki. Tapi uniknya di sini yang datang itu nggak pakai celana levis atau celana bahan. Jadi yang diundang itu datang dengan pakai sarung. Nah, budaya-budaya seperti inilah yang harus tetap kita jaga ya. Bagaimana cara melestarikannya? Jadi saya sejak kurang lebih umur 16 tahun
udah mulai dikenalkan oleh budaya seperti ini. Jadi saya sejak umur 16 tahun sudah mulai diajak untuk ikut kondangan, jadi terjun langsung ke budayanya. Dengan cara seperti ini budaya kita nggak bakal mati, jadi mengajak generasi selanjutnya untuk langsung terjun ke budaya tersebut, jadi akan berlangsung terus menerus, budaya itu nggak bakal mati. Kemudian untuk yang kedua, cara melestarikan budaya di era digital dengan memanfaatkan dunia digital itu sendiri, yaitu dengan cara kita membagikan informasi ke dunia luar tentang budaya kita melalui berbagai macam media. Tapi di sini saya menekankan satu media yang saya rasa media paling efektif untuk membagikan informasi ke dunia luar tentang budaya kita, yaitu melalui video. Kenapa saya memilih video? Karena bagi saya video itu satu, mudah diakses, kemudian yang kedua tidak ngebosenin untuk dilihat. Berbeda jika kita melakukan pengenalan budaya melalui tulisan, itu yang membaca pasti akan bosan, apalagi kalau budaya kan kalau nggak dipraktekkan sulit ya untuk dipahami. Maka di sini saya mengambil media video. Bagaimana cara orang tertarik dengan budaya melalui video? Jadi kita buat budaya itu kita kemas menjadi tampilan yang menarik melalui video, yaitu entah dibuat film, entah dibuat drama atau video sinematik lainnya yang memperkenalkan budaya. Jadi kita kemas budaya itu menjadi suatu tampilan yang menarik sehingga yang nonton itu nggak bosan, dan poin pentingnya mereka tertarik untuk mempelajari budaya yang ada. Kebanyakan kan kalau orang mau mempelajari budaya, kebanyakan yang ada dalam mindset orang-orang kan kuno atau udah ketinggalan zaman. Nah, makanya dalam video ini dikemas dalam suatu tampilan yang menarik agar budaya itu terlihat modern, budaya itu terlihat lebih menarik untuk dipelajari. Kemudian ada lagi cara yang ketiga, yaitu dengan membuat sebuah animasi. Membuat sebuah animasi atau kartun, tentu saja ini tujuannya untuk mengenalkan budaya kita ke anak-anak. Jadi mengenalkan budaya kita sedini mungkin kepada anak-anak agar mereka mengenal budayanya, agar mereka paham dengan budayanya, agar mereka mulai belajar tentang budayanya sejak dini. Jadi itu 3 cara yang menurut saya paling efektif untuk melestarikan budaya kita di era modern seperti ini. Oke, mungkin itu saja ya podcast yang dapat saya bagikan kali ini. Untuk kesimpulannya, budaya adalah aset yang penting bagi sebuah negara. Budaya seperti identitas sendiri bagi sebuah negara. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita sebagai negara yang berbudaya. Untuk upaya pelestariannya, yaitu yang pertama tadi secara internal, jadi langsung mengajak orangnya untuk terjun ke budayanya. Kemudian yang kedua melalui media digital seperti video, mengemas budaya itu dalam bentuk video semenarik mungkin agar orang-orang itu tertarik untuk mengenal budaya kita lebih lanjut. Ya itu sih intinya, membuat orang-orang tertarik dengan budaya kita. Jadi mereka penasaran, kemudian mereka belajar, dan dari situ